Hai, aku Trisna dan ini adalah vlog cerita seminggu episode ke-60. Kembali bikin vlognya di kamar karena aku cukup kesulitan buat bikin vlognya di luar rumah. Lebih tepatnya kesulitan buat nyari tempatnya. Karena sebenarnya kalau aku bikin vlog tuh nyari tempat yang sepi dan gak ada lagu. Sepi karena aku masih malu kalau bikin vlog ada ramai atau ada orang-orang di sekitarku, dan cari yang nggak ada lagu karena agar aku bisa edit noise di videonya, karena kalau ada lagu suaranya akan bertabrakan dengan suaraku sehingga aku akan kesulitan buat ngedit audionya. Jadi ya agak kesulitan aku nyari coffee shop atau tempat lain yang memenuhi dua hal itu. Jadi ya udah, mungkin beberapa video ke depan akan aku rekam di kamar, ada juga yang akan aku rekam di luar, aku cari coffee shop dan tempat lainnya. Tapi ya itu menyesuaikan aja lah ya, pokoknya videonya bisa selesai semua. Oke, masuk di cerita minggu ini, kita mulai dari hari Senin. Aku ada acara untuk mendokumentasikan akad nikah dari temen aku. Agak unik memang akad nikahnya dimulai di hari Senin. Nah, keduanya ini temanku yang juga aku dokumentasikan juga lamarannya. Kayaknya masuk di vlog, lupa di episode berapa. Nah, itu acaranya pagi, berjalan dengan lancar, aman, semuanya selesai. Di sana aku juga bareng sama beberapa teman aku. Terus di situ fokusnya aku adalah video karena yang foto udah ada sendirilah. Di acara akad nikah ini fokusku adalah di video. Tapi karena aku nggak bisa lama, sampai siang doang, jadi di situ aku bentar dan videonya juga nggak bisa panjang, jadi aku bilang ke mereka kalau aku cuma bisa bikinin video semenit doang buat akad nikahnya. Lalu lanjut di hari Selasa, aku juga mendokumentasikan acara unduh mantu mereka. Nah, karena ini lokasinya deket, karena temen aku ini juga tetangga, rumahnya deket dengan rumahku, jadi cukup nyantai lah aku berangkat ke lokasi. Nah, karena acaranya siang, jadi aku ambil lensa dan juga flash ke Delta itu pagi hari. Berangkat di sana, ambil lensa, ambil flash, kemudian pulang ke rumah, terus nunggu di rumah sampai siang. Dan ternyata di siang harinya hujan. Jadi aku berangkat jalan kaki ke lokasi sambil pakai jas hujan. Untungnya hujannya nggak deres-deres banget, sempet reda, jadi acara bisa berlanjut. Dan kali ini fokusnya aku adalah buat ngefoto acaranya. Dan seperti biasa acara berjalan dengan lancar, aman, kemudian kita foto-foto basic seperti biasa. Acara sampai malam hari, habis itu aku pulang ke rumah, backup file, dan juga langsung aku upload beberapa fotonya di Google Drive. Di minggu ini kegiatanku lainnya adalah menyelesaikan editan video Zoom-Doc atau Sumpah Dokter dari UKWMS. Nah, ada satu hari juga aku melakukan Zoom call bareng dengan Sakala untuk ngerevisi beberapa editan yang aku kerjain. Nah, biasanya kan kalau aku revisi itu via chat aja ya, dikasih tahu revisinya ini, lakukan ini, perbaiki itu gitu. Jadi ketika Zoom call enak sih sebenarnya, jadi lebih jelas gitu apa yang disampaikan, apa yang pengen diperbaiki itu lebih jelas aja gitu. Tapi memang agak kurang efisien secara waktu karena harus mencocokkan jadwal, harus janjian jam berapa. Kadang aku yang waktu itu nggak bisa, kadang ketika aku bisa dari merekanya nggak bisa, jadi agak sulit di jadwalnya, mencocokkan jadwalnya agak kurang efisien. Tapi untuk kejelasan lebih jelas kalau kita video call atau Zoom call gitu daripada hanya via chat. Kemudian udah aku revisi juga videonya dan udah beres semua. Udah, kegiatan aku di minggu ini itu aja. Dari Sabtu dan Minggu nggak ada job, nggak ada kerjaan, hanya ngedit aja. Mungkin lainnya adalah aku nongkrong sama dengan teman-teman aku kayak biasanya, dan biasanya nongkrong aku malam hari. Dan ada satu hal juga, ada topik yang kita obrolkan pada saat itu dan menurutku ini menarik, yaitu tentang Gen Z yang nggak bisa beli rumah. Nah, temanku ada yang ngelihat, entah itu postingan, entah itu tulisan, atau entah itu video konten ya, dia lihat di sosmed intinya, yang bilang bahwa Gen Z itu nggak bisa beli rumah karena kita kebanyakan ngopi. Dan aku nggak setuju dengan hal tersebut, karena menurutku kita ngopi atau nggak ngopi pun sama aja, kita nggak bisa beli
rumah. Alasannya kenapa? Karena gaji minimum kita atau UMR kita itu terlalu rendah untuk bisa kita mendapatkan rumah gitu. Terus kita di sana nyoba ngitung-ngitung lah. Misalnya kita gaji UMR 4 juta atau 5 juta gitu ya. Habis itu kita nyoba untuk hidup sehemat-hematnya, nggak ngopi, nggak nongkrong, semuanya gaya-gaya hidup ini kita tekan seneken-nekennya, dan anggaplah kita bisa nabung 3 juta per bulan. Nah, setelah dihitung-hitung, untuk mendapatkan 300 juta, itu kita perlu waktu 9 tahun lamanya. Kurang lebih kayak gitu hitungannya. Nabung selama 9 tahun, 3 juta per bulan, kita baru dapat 300 juta. Pertanyaannya, apakah kita bisa dapat rumah sebesar 300 juta? Bisa aja, tapi tergantung kita tinggal di mana. Dan setelah 9 tahun, apakah harga nggak naik? Tadi tentu saja harga naik kan? Jadi agak susah juga. Dihitung sebagaimanapun, kalau misal gaji kita masih UMR, akan sulit untuk mendapatkan rumah. Jadi kita harus apa? Nggak tahu. Ya harus kali lipatkan penghasilan sih. Kita harus mendapatkan penghasilan di luar dari UMR. Kemudian pekerjaan apa yang gajinya di atas UMR? Ada banyak tentu aja, tapi peluangnya kayaknya agak susah dimiliki oleh rata-rata dari masyarakat gitu ya. Jadi ya begitulah ya intinya obrolan kita pada malam itu. Jadi agak cukup berat untuk mengusahakan punya rumah sendiri, tapi di sisi lain juga kagum sama orang tua yang dengan kerja keras mereka bisa dapat rumah, punya rumah ini. Aku sekarang tinggal di rumah orang tuaku hasil kerja mereka. Atau mungkin biaya rumah dan gaji pada zaman mereka nggak semahal sekarang. Atau mungkin lebih masuk akal pada zaman itu. Nggak tahulah mana yang benar. Oke, sudah cukup. Itu aja cerita di minggu ini. Terima kasih, kita lanjut di minggu depan. Mantap.